bisa dibawa kepada Tuhan. Kita menjadi pengantara antara orang dengan Tuhan. Nah, sekarang kita mau refleksikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Kembali lagi masih seperti yang dulu tadi ya. Apakah kita sudah menjadi liturgi? Kehidupan kita sudah menjadi liturgi. Liturgi bagi Kristus ataukah bagaimana? Kalau kita mau kasih contoh ya, kan liturgos kita tahu ya, ada Bu Ita, ada Bu Sinaga, ada Bu Teta gitu kan. Ketika Bu Teta, Bu Ita, Bu Sinaga berdiri di depan, kalau mereka bilang nyanyi mulai dari bait 1, kita nyanyi semua dari bait 1. Nyanyi angkat tangan, tepuk tangan, kita nyanyi angkat tangan, tepuk tangan. Kemudian pokoknya apa yang diperintahkan oleh liturgos itu kita lakukan supaya kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Itu dalam hal ibadah. Nah, bagaimana dengan kehidupan praktis kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara? Kita mau sharing ya dalam hal ini. Apakah kehidupan praktis kita itu bisa dilihat orang, menuntun orang kepada Kristus atau bagaimana? Oke, tadi hampir semua sudah ya, sudah kebagian ya, kebagian. Jadi karena semua sudah kebagian, kita mau ke ada Pak Gembala nih. Kita balik lagi nih ya, balik lagi ke yang tadi ya, Bu Ita, Bu Sinaga. Silakan, ada yang mau kasih pendapat 10 menit kita mau tuntaskan untuk pertanyaan ini. Halo, Pak Gembala mau nambahin Pak? Atau mungkin mau kasih ini apa contoh gitu kesaksian? Boleh. Ya, silakan Pak. Di dalam ini kita berbicara di dalam kehidupan praktis kita. Ya. Kalau tadi Ibu Siska sudah memberikan penjelasan tentang liturgos, ini juga bagus juga untuk apa namanya, untuk rekan-rekan kita yang menjadi liturgos di gereja. Ya. Jadi sebetulnya tugas liturgos itu bukan kalau dia melakukan segala sesuatu itu bukan untuk memuaskan dirinya, itu perlu kita garis bawahi. Bukan untuk memuaskan dirinya, ya, tetapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk membawa orang memuji dan menyembah Tuhan, begitu. Dan memberikan juga kepada jemaat hati yang senang untuk boleh menyembah Tuhan. Nah, kalau di dalam kehidupan praktis kita, saya suka khotbah di gereja. Ini kembali lagi soal makanan, karena itu sangat praktis. Ya kan? Kita menjadi batu sandungan buat orang karena hawak dengan makanan, gitu ya. Maaf untuk ibu-ibu. Belum apa-apa kalau di pesta. Contoh nih, saya suka berikan contoh di pesta orang Batak. Belum apa-apa udah masuk plastik. Tapi kita kan enggak. Ya, itu kan. Nah, ini tadi kita tidak ya. Seperti tadi sudah sangat indah sekali. Ya, kalau orang lain masuk di gereja kita mungkin dengan melihat ibu-ibu seperti itu, saya percaya ibu-ibu kita menjadi contoh yang baik. Wah, mereka ini bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita juga melakukan segala sesuatu, ya, membuat orang tertarik. Bukan mengada-ada ya. Bukan mengada-ada, membuat sedemikian rupa, kita atur gerak kita sedemikian rupa, enggak. Tetapi lahir dari dalam. Saya pikir ini memang tidak gampang. Itu sebabnya kita terus belajar di dalam Tuhan dengan segala program yang kita buat, supaya hari demi hari itu semakin nampak akhirnya kehidupan praktis kita membuat orang tertarik kepada Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Itu yang dapat saya tambahkan. Tidak gampang ya. Tidak gampang, saya sendiri bergumul tentunya, saya pribadi juga terus diasah untuk itu, karena saya tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang
mudah. Tetapi seperti yang Ibu Siska katakan, kita dapat melakukannya kalau kita belajar rela. Ini pun sesuatu yang tidak mudah. Rela menundukkan diri kepada Tuhan. Itu saja, Bu. Oke, Pak. Terima kasih banyak ya. Saya melihat ya dari perenungan ini semuanya kalau dilihat semuanya tugasnya berat ya. Tapi saya lihat liturgi ini tugasnya ini cukup berat juga. Jadi nanti yang bawa-bawa liturgi juga ya, aduh berat sekali ya. Karena apa? Karena ternyata kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang memimpin orang lain melalui kehidupan kita. Kita dipanggil jadi pemimpin untuk memimpin orang lain kepada Kristus. Dan ini memang sangat tidak mudah. Contohnya yang saya bilang tadi ya, seperti seorang liturgos yang memimpin jemaat gitu ya, untuk bikin satu gerakan kalau liturgos kode kita semua ikut. Kan nggak mungkin ya liturgos nyanyi bait satu kita nyanyi bait dua, musik musik bermain kemana, kan nggak enak ya. Tapi bagaimana kita bisa harmoni bersama-sama. Nah itu nggak mudah gitu untuk jadi liturgos. Dan hidup kita ini adalah liturgos yang harus membuat harmonisasi yang mengarah kepada Kristus. Nggak mudah. Ada lagi yang mau berbagi? Bu Ita, ini nih, para liturgos dulu dong yang sharing nih. Tigaan, Bu Sinaga, Pak Bram, sama Bu Ita. Karena Bu Teta tadi udah, Pak Bram, Bu Sinaga sama Bu Teta. Bu Ita. Silakan. Siapa dulu nih? Bu Sinaga dulu deh. Bu Sinaga dulu deh. Saya dulu. Saya juga masih berjuang. Hah? Saya juga masih berjuang. Kadang-kadang kita memang seperti yang Bapak Erik bilang tadi, ke bawah ego. Kalau kita lagi mimpin pujian, ada ke bawah ego. Tapi puji Tuhan ya, ini adalah satu, boleh dibilang satu penuntun atau teguran buat saya, supaya kalau memimpin pujian itu berarti kita sedang belajar taat kepada Tuhan Yesus, sedang melayani Tuhan Yesus, bukan melayani diri sendiri. Itu saja. Amin. Silakan Bu Ita. Baru terakhir Pak Bram ya. Silakan Bu Ita. Iya Bu, diingatkan lagi di sini bahwa liturgos itu bukan hanya ketika kita memimpin pujian, memimpin doa di depan jemaat di gereja, bukan hanya sekedar itu, tapi juga dalam kehidupan praktis sehari-hari. Ya, melalui B2B ini diingatkan lagi gitu. Jangan sampai orang melihat kita hanya pintar, maksudnya memimpin pujian di gereja, memimpin doa, tapi supaya dalam kehidupan kita juga bisa menjadi liturgos yang baik seperti diingatkan firman Tuhan malam hari ini, gitu Bu. Amin, amin ya. Oke, silakan terakhir Pak Bram, Pak Bram. Ya, Roger ganti. Ya kalau saya sih bersuka cita kalau bisa melayani Tuhan sampai hari ini bisa bersemangat. Ya. Bagi saya sih bersuka cita. Biarin aja buat ayam aja. Saya tahu juga memang melayani Tuhan jadi liturgos, entah jadi apapun yang saya ambil bagian, memang ekspresi kehidupan saya sehari-hari. Jadi bukan saya sok gimana, tapi hari lepas hari saya makin bersuka cita melayani Tuhan karena saya merasakan dampaknya yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi buat saya sih makin hari makin legowo, makin ayolah kita melayani, mau sampai manapun juga kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi karena memang untuk orang lain gitu, karena buat kalau prinsip saya
biar saya perhatiin orang lain, nanti Tuhan Yesus yang perhatiin diri saya sendiri gitu. Oke, amin. Terima kasih ya Papa Mateo ya. Oke, jadi di sini sangat jelas ya kita melihat tentang liturgi. Liturgi itu jadi bukan cuman ketika seseorang memimpin pujian di depannya atau memimpin ibadah. Itu mah hanya gambaran. Itu hanya gambaran. Tetapi bagaimana kehidupan seorang percaya itu membawa orang lain beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ulangi yang kata Bu Ita tadi, kita diingatkan bukan hanya kita pintar dalam memimpin pujian, kita pintar dalam menyanyi gitu ya, tetapi bagaimana kehidupan kita itu sama dengan indahnya pujian dan indahnya ketika kita membawakan lagu-lagu kita. Oke, Bu Teta, silakan Bu Teta nomor 4 supaya nanti kita ada waktu leluasa di belakangnya kita bisa diskusi apa yang penting. Oke, kita masuk ke poin yang keempat yaitu latreuo. Aduh, susah Bu, latreuo. Berarti latreo berarti bekerja mendapatkan latron, yaitu gaji atau upah. Kata ini juga dipakai dalam pelayanan gereja. Dalam pengertian apakah kata ini dipakai pada Matius 4 ayat 10 dan Kisah Rasul 7 ayat 7. Saya baca ya, Matius 4 ayat 10 supaya lebih jelas lagi. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kisah Para Rasul 7 ayat 7. Kisah Para Rasul 7 ayat 7, di situ dikatakan, "Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum," firman Allah. "Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini." Satu lagi Bu, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ya, saya baca pembahasan dari latreo ini ya. Latreo dapat berarti bekerja untuk mendapatkan gaji atau upah. Dalam pengertian rohani, latreo berarti suatu persembahan yang pantas. Suatu persembahan yang pantas. Nah, ini dulu saya mau sedikit jelaskan ya di sini ya, karena penjelasannya agak sedikit panjang ya. Nah, di sini berarti mendapatkan suatu persembahan yang pantas. Kalau kita lihat di latreo ini, kalau yang di pembacaan 2 yang ada di atas kan Tuhan mengecam ya, mengecam orang, firman Tuhan mengecam orang yang tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini tentang latreo ini, yaitu kita diminta oleh Tuhan atau dikehendaki oleh Tuhan untuk memberikan suatu persembahan yang pantas. Mengapa kita harus mempersembahkan sesuatu yang pantas? Karena firman Tuhan katakan kan, bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Artinya kan sebelum kita meminta juga kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Jadi kalau demikian maka kita juga harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini bukan hukum tabur tuai gitu, bukan Tuhan memberi baik kita harus baik, bukan seperti itu. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, masa kita harus memberikan yang buruk untuk Tuhan, kan? Ya seperti itu ya. Jadi di sini Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang pelayan yang bekerja untuk Tuhan guna memberikan suatu hasil yang dipersembahkan. Ya,
dipersembahkan sebagai sesuatu yang pantas di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau ketika Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, kita harus bekerja untuk melayani Tuhan, dan pekerjaan kita harus menghasilkan sesuatu yang pantas untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Ukuran atau standar pantas di sini adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pekerjaan seseorang harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau diukur dengan apa yang Tuhan kehendaki baginya. Pekerjaan seseorang itu harus sesuai dengan panggilan Allah, sesuai dengan talenta yang Allah berikan kepadanya. Ia harus menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan maksud Allah terhadap dia. Apapun yang kita lakukan akan diperhitungkan sebagai bakti kita kepada Allah. Ketika kita mempersembahkannya sesuai dengan kehendak Allah untuk kita lakukan. Seperti yang di Roma 12 ayat 1 itu ya, yang berkata bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, ini penjelasan agak bagaimana gitu ya, tapi itu penjelasan yang bisa saya berikan ya tentang kata latron ini, karena kata ini memang sangat kaya sekali artinya. Oke, latreo. Sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Sinaga, apa ada tambahan nih dari latreo ini? Saya pikir cukup, Bu. Jadi Oh, sebetulnya cukup. latreo apa namanya, bahwa kita memberikan yang terbaik pada Tuhan karena memang kita, ya saya suka bilang begini, kalau orang bekerja di kantor mereka memberikan yang terbaik karena mereka memang karena mereka memang digaji begitu ya. Apalagi kita yang mau bekerja di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu segala yang terbaik buat kita. Itu sebabnya kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Itu tambahan dari saya. Oke. Ya, nah itu penjelasan dari nomor 4. Itu kita akan sharingkan dengan pertanyaan nomor 5, Bu Teta. Jadi silakan lanjut, Bu Teta, pertanyaan nomor 5. Dalam hal bagaimana sajakah saudara telah menjadi hamba Kristus? Mari kita sharingkan. Oke, kita bisa sharingkan ini. Bu Teta, tolong diatur siapa aja yang mau sharing gitu. Ya. Apakah ada yang mau sharing ini untuk nomor 5, pengalaman yang sudah dilakukan dari poin 1 sampai poin 4? Ibu Ana mau sharing dari poin 1 sampai poin 4, berbagi bersama kita. Tidak. Pak Agung, apakah Pak Agung mau sharing? Silakan Pak Agung. Dari poin 1 sampai poin 4. Boleh. Yang manakah yang dalam hal bagaimana sajakah saudara telah menjadi hamba Kristus? Kalau saya mau sharing dalam keseharian saya mungkin di pekerjaan ya. Ya. Pertama, kalau saya itu harus awalnya memurnikan diri saya dulu. Tujuan saya adalah untuk yang terbaik. Yang tujuannya lagi supaya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sesuatu hal yang saya kerjakan, mau di gereja ataupun ke pekerjaan saya, kembali lagi nggak hitung-hitungan, terus yaitu utamanya untuk Tuhan lagi kembalinya. Masalah perkara kadang ada omongan di luar ataupun ada permasalahan-permasalahan lain yang mungkin jadi
menyinggung dengan pelayanan kita, ya tetap berserah pada Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin kurang dalam diri kita, ya tetap diusahakan untuk pelayanan harus bisa sih gitu. Ini mungkin Baik. semuanya sih kayaknya. Jadi melakukan dengan tulus hati gitu ya Pak Agung ya? Betul, dengan tulus hati, terus dengan ya kalau usahakan semaksimal mungkin bisa sih. Amin, amin. Ya. Yang lain, bagaimana Pak Stefan? Apakah mau berbagi bersama kita dalam hal bagaimana sajakah saudara telah menjadi hamba Kristus? Boleh, masih ada waktu gitu? Masih ada Boleh, cepat aja ya. 4 menit lagi. Boleh, cepat aja. Jadi kalau dari semua pembahasan saya jadi ingat lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan Lebar dan Sempit, mana kau pilih? Nah, jadi dari diakoneo, doleo, liturgo, geo, apalagi itu. Memang mengikut Tuhan itu tidak umum. Jadi memang mengikut Tuhan itu kita harus mengambil tindakan yang tidak umum dengan orang pada umumnya, sehingga kadang-kadang memang jadi sulit gitu. Itu aja sih. Jadi memang jalannya sempit mengikut Tuhan Yesus, sulit gitu. Tapi ya itu harga yang harus kita pilih supaya kita memperoleh sesuatu di kemudian hari gitulah kira-kira. Amin. Terima kasih. Apakah masih ada yang lain? Ibu Chandra? Oh iya, Pak Bram, Ibu Chandra, apakah mau berbagi dalam hal bagaimana sajakah saudara telah menjadi hamba Kristus? Masih ada waktu 3 menit. Bagaimana, tidak ada lagi nih? Baik, kalau begitu saya baca dulu ya penutupnya. Jiwa Kristus yang melayani dan menghamba seharusnya menjadi jiwa Kristiani para pengikutnya. Orang yang mau berjalan di belakang Yesus adalah orang yang rela melayani dan menghamba. Dalam pelaksanaannya, hal itu tidaklah mudah. Melayani mengandung banyak segi dan resiko. Melayani bukan sekedar bersibuk di sana-sini dan bukan pula sekedar memberikan ini atau itu. Melayani adalah mengosongkan diri dan menempatkan kepentingan diri sendiri di bawah kepentingan Tuhan dan orang lain. Hal ini sungguh bertolak belakang dengan jalan hidup yang lazim di mana orang justru mengutamakan kepentingan diri sendiri. Berjalan di belakang Yesus memanglah berjalan melawan arus. Benarlah apa yang dikatakan Plato. Siapa yang mau menjadi pelayan? Sebaliknya Yesus berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Begitu, inilah sharing kita untuk malam hari ini. Apakah ada sedikit yang mau ditambahkan dari Ibu Pendeta Siska atau Bapak Pendeta Amir Sinaga? Bapak Sinaga. Saya ada tambahan sedikit. Apakah ada yang mau ditambahkan sedikit? Ya, ini saya mau tambahkan sedikit. Ya. Nah, saya coba ambil di sini bahwa melayani itu sebetulnya adalah kita menjawab atau memberikan jawaban kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan hal yang Tuhan mau aku lakukan. Ya. Dan apa yang Tuhan maui itu menjadi yang aku mau. Karena kuasa kasih Tuhan yang menjadikannya bagiku. Saya coba berikan itunya
kesimpulan dari kata-kata saya tadi, bahwa melayani itu, sekali lagi, jadi melayani itu adalah menyaksikan kuasa kasih Tuhan yang telah kita imani dan kita percayai dan kita terima terlebih dahulu. Itulah inti dari pelayanan. Menyaksikan kuasa kasih Tuhan yang sudah kita terima. Itu yang dapat saya tambahkan, Ibu Teta. Baik, terima kasih Pendeta. Ibu Siska, apakah ada yang mau ditambahkan? Oh, oke, Ibu Teta ya. Sedikit saja ya kalau dari saya. Kalau dari saya adalah pelayanan itu adalah panggilan Tuhan yang harus dilaksanakan oleh orang percaya selama ia hidup di dalam dunia ini. Jadi Tuhan menetapkan kita orang percaya selama hidup di dalam dunia ini menjadi pelayan Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu Teta. Terima kasih. Amin. Baik, saudara, Bapak, Ibu, saudara semuanya. Jadi inilah sharing kita di malam hari ini tentang hati seorang hamba. Biarlah apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita bagi di malam hari ini, itu membuat kita semakin melayani Tuhan dengan lebih lagi ya, lebih sungguh melayani Tuhan, lebih cinta melayani Tuhan, mau memberikan yang terbaik lagi untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Usul. Ya, Oke. Ya, pelayanannya akan lebih mantap lagi kalau nanti kalau pertemuannya jam 6.30, jam 6.30 udah pada masuk. oh iya. Lebih mantap itu. Jadi bukan cuma wacana tetapi dengan karya nyata. Apalagi Pak Sinaga sama Bu Siska. Ya. Biar jadi contoh buat yang lain. Oke. Baik, belum buka-buka. karena kita jam 8 akan doa bersama, jadi kita tutup ya sharing kita di malam hari ini. Saya minta Ibu Sinaga untuk menutup doa sharing kita di malam hari ini. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini kami sudah mendapatkan pengajaran tentang bagaimana melayani Engkau. Tuhan, terima kasih. Tolonglah supaya kami dapat menerjemahkannya di dalam kehidupan pribadi, kehidupan praktis kami, hari lepas hari. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang menolong kami supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Sangat sulit, kami harus akui sangat sulit Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau, belajar setiap hari kami pasti bisa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah kami semua ya Bapa, dan kami berdoa supaya nanti B2B ke depan atau Bible study ke depan semakin hari semakin banyak yang ikut ya Bapa, sehingga banyak jemaat juga yang makin lebih mengerti tentang apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Pendeta Siska, berkati Bapak Pendeta Sinaga, berkati kami semuanya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan Amin. amin. Oke. Terima kasih Capture. semuanya. Sampai jumpa di Foto. Sampai jumpa di doa malam. ya. Ya. Foto dulu. Sok, udah di-on kan? Sudah. Kamera Pak Agung. Nah. 1, 2, 3. Om John mana? Om John? Eh?
Om John siapa? Om Joni korban. Pak Agung, ibu kita sehat. Sehat, Pak. Thank you. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Dah. Dadah.